Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyyil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa anim ala hadzal nabiyyil karim. Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, para peserta kajian Zoom yang dirahmati dan dimuliakan Allah, malam hari yang berbahagia ini, sebelumnya saya mengucapkan jazakallah khairan atas kehadirannya di acara yang diselenggarakan oleh teman-teman di Pidai TV. Dan alhamdulillah acara bisa kita laksanakan dan bisa kita mulai meski agak sedikit terlambat karena ada sedikit kendala teknis. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat dan spirit kita untuk mendalami ilmu agama, mengokohkan, menguatkan iman kita agar kita tidak terjebak pada jebakan-jebakan iblis laknatullah alaih. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita akan membahas tema pemuda. Karena pembahasan kita itu adalah tema pemuda, maka tentu semangat yang kita bangun di kesempatan kali ini, insya Allah mudah-mudahan bertambah berlipat-lipat. Dan ketika kita bicara tentang pemuda, maka yang terbayang di kepala kita kebanyakan adalah gambaran sekumpulan satu komunitas, satu masyarakat yang selalu mengatakan bahwa saya orang yang mampu bisa melakukan segalanya. Ketika kita bicara pemuda, yang terbayang apalagi di pagi hari kita tonton di televisi, di media sosial, yang terbayang adalah tentang kenakalannya. Yang terbayang adalah kerusakannya. Yang terbayang adalah demoralisasi. Karena itulah ini merupakan satu kemunduran yang kita alami kaum muslimin. Ini adalah kemunduran yang kita alami kaum muslimin yang tentu ini akan berdampak pada kemampuan kita untuk mengembalikan agama Allah yang hari ini sedang mengalami penindasan luar biasa. Kita sering mendengar dari para pendiri bangsa ini, bahkan Insinyur Soekarno pun mengatakan, jika kalian serahkan kepada kami 10 orang pemuda, maka akan kami ubah dunia. Tapi itu tentu hanya ungkapan afirmasi diri biasanya yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Pada kenyataannya justru negeri kita tidak pernah lepas, tidak pernah absen. Bahkan hari kemerdekaan saja itu selalu dipelopori oleh sekumpulan dan segerombolan anak-anak muda. Begitupun ketika kita bicara tentang agama Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap usia ini. Di mana agama Islam memberikan perhatian? Untuk mengawali pembahasan kita, kajian kita pada malam hari ini, kita buka Quran Surah Ar-Rum ayat ke-54. Silakan bagi para jamaah yang memegang mushaf, dibuka Quran Surat Ar-Rum ayat ke-54. Nanti kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan posisi pemuda dan gambaran umum tentang sebutan kata remaja. Nah, kalau remaja ini cenderung yang digambarkan di kepala para orang tua, para pendidik, para guru, bahkan para pemimpin bangsa, selalu yang terbayang itu adalah tentang kenakalannya, tentang keburukannya, tentang demoralisasinya. Padahal agama Islam meletakkan posisi usia remaja ini atau usia pemuda ini tentu sangat berbeda ketika bagaimana justru masyarakat barat memahami istilah remaja. Definisi yang berbeda
terminologi yang berbeda tentang kata pemuda itu akan berdampak bagaimana kita menyikapi generasi muda hari ini. Pertama, disebut pemuda itu, bayangan kita itu hanya usia 17 tahun atau 25 tahun. Padahal di dalam agama Islam, maka kalau yang hadir pada malam hari ini masih usianya di bawah usia 40 tahun, maka Anda tergolong anak-anak muda. Sebab apa? Di zaman Nabi SAW dan Nabi sendiri dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala, saat itu menjadi nabi itu usia 40 tahun. Artinya bahwa Nabi SAW berada di posisi usia yang sangat matang karena dia telah melewati fase pemuda. Sementara orang-orang yang mendukung perjuangan Nabi Muhammad SAW itu kebanyakan usianya adalah usia pemuda. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, mari kita tengok ayat ini. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan. Allah dialah yang telah menciptakan kamu dalam keadaan lemah. Ini fase pertama. Kata Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsir beliau, ada dua makna lemah di dalam ayat yang pertama ini. Pertama, lemah ketika usia di dalam kandungan, janin, masih janin. Atau juga yang dimaksud adalah usia anak-anak. Dari sejak dia dilahirkan sampai memasuki usia remaja. Ini lemah yang pertama. Yang kedua, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Ya, kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Nah, disinilah para ulama menjelaskan di dalam ayat ini, kata para ulama bahwa usia kuat ini disebutkan oleh Allah adalah usia pemuda. Berbeda dengan definisi PBB misalnya, atau definisi Barat. Mereka menyebut kata masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, terminologisnya, mereka memahaminya justru bukan sebutan kata remaja, bukan sebutan kata pemuda, tetapi mereka memahami dengan sebutan kata remaja. Apa perbedaannya? Tentu berbeda. Islam tidak mengenal kata remaja, tetapi Islam mengenal kata pemuda. Bedanya di mana? Nanti kita lihat ada dua terminologis yang sedikit berlawanan dan ini akan mempengaruhi. Contoh misalnya, ketika terminologis pemuda, batasan usia muda itu hanya sebatas sampai usia 25 tahun misalnya, itu akan berdampak secara psikologi masyarakat. Maksud saya begini, kalau ada orang masuk usia peralihan, usia peralihan itu usia remaja, dari anak-anak menuju dewasa. Karena kita memahami terminologis remaja itu adalah usia yang berapi-api atau bersemangat atau mereka kurang pengalamannya sehingga kita menganggap bahkan memberikan pembiaran-pembiaran kalau di antara mereka sedang melakukan kesalahan. Nah, ini adalah kesalahan fatal kita. Sehingga apa? Karena ada pembiaran, akhirnya dampaknya apa? Secara sosial, dampaknya kerusakan yang besar. Padahal Quran memposisikan usia peralihan ini justru diposisikan dengan usia yang kuat. Kemudian ayat berikutnya, summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibatan. Setelah masa yang lemah, masa kuat tadi, kemudian berubah menjadi masa yang lemah. Nah, ini batas kalau kita mau tarik benang merah usianya para jamaah sekalian, itu biasanya dari mulai bayi sampai menjelang masuk usia remaja atau masa peralihan. Dari masa peralihan itu sampai masuk usia 40 tahun. 40 tahun itu usia matang, usia dewasa secara ukuran usia loh ya. Bukan kematangan berpikir. Kalau kematangan berpikir itu kadang-kadang ada orang umur 56 tahun gitu ya, masih tidak matang di dalam berpikir, tidak bisa membedakan mana baik mana buruk gitu.
Ada usia, bahkan di Jakarta, bahkan di Tangerang, Banten, itu banyak. Anak-anak usia 60 tahun tidak bisa baca Quran tuh banyak. Gitu ya. Anak-anak usia 60 tahun tidak bisa baca Quran, itu banyak. Dia nggak ngerti cara membaca Quran, dia tidak tahu baca Quran, bahkan dia malu mempelajari agama Islam. Gitu. Dan itu tidak sedikit para jamaah sekalian, tidak sedikit yang begitu. Atau usia 55 tahun, rajin banget yang namanya, bukan ke masjid, nyawer. Acara dangdutan, ya Allah, duit segepok. Itu boleh nyari sungsang sumbel dipakai buat nyawer itu. Ya Allah ya Karim. Itu saya katakan, usia berapa? 55 tahun. Saat dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam usia 55 tahun itu sedang berada di medan tempur Badar saat itu. Masya Allah. Itu usia yang sangat matang. Tapi lihat, karena kita tidak memahami terminologis atau mungkin memahami penyebutan kata remaja, perbedaan kata remaja, kata pemuda. Kalau dalam Islam sebutannya tidak remaja. Said Qutb di dalam tafsir fi Dhilalil Quran, beliau menjelaskan makna ayat ini. Kata beliau, ketika membahas proses tahapan manusia di dalam ayat ini kan proses tahapan manusia. Manusia itu kata beliau akan tetap berada pada kelemahannya. Kelemahan yang satu dan kelemahan yang satu lagi. Jadi kekuatan itu diapit dua kelemahan. Ya, kan usia begini. Ini kuat, ini lemah, ini lemah. Kan gitu ya. Ini kuat, ini lemah, ini lemah. Manusia itu diapit, kekuatan manusia itu diapit oleh dua kelemahannya. Kata Said Qutb, manusia akan tetap berada pada kelemahannya ketika tidak terpancar ruh keilahian. Apa maknanya? Ketika Quran dan Sunnah tidak lagi masuk ke dalam diri orang-orang yang beriman itu, atau manusia itu, maka berapapun umurnya, dia akan tetap berada pada posisi yang lemah. Ini terminologis yang sangat dalam sekali yang disampaikan Said Qutb. Ini yang pertama. Nah, sekarang kita bahas tentang kata remaja di dalam Islam. Ya, kata remaja itu, di dalam bahasa Arab, itu disebut dengan kata rohako. Rohako itu, para jamaah sekalian, itu diambil dari Quran surat Al-Jin, ya, surat ke-72 ayatnya ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita tidak bahas ayatnya ya, tapi kita bahas terminologi bahasanya. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazadahum rohaqo. Ada kalimat rohaqo di situ di ujung ayat itu, ya. Ada kalimat itu ya. Maka birijalin minal jinni fazadahum rohaqo. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Dosa, kesalahan. Rohaqo itu diterjemahkan kesalahan. Jadi terminologis remaja ini, kalau tidak salah yang menyampaikan terminologis kata rohaqo itu adalah remaja, adalah kata diambil dari akar kata rohaqo. Itu adalah Syekh Muhammad Al-Shantut, seorang pakar pendidikan Islam. Beliau mengatakan kata rohaqo itu diambil dari kata remaja, itu diambil kata rohaqo. Artinya selalu berbuat salah. Dari sini kita bisa menyimpulkan, ketika terminologis Barat mengatakan, ketika terminologis PBB mengatakan bahwa remaja itu adalah kesalahan, artinya kita dipaksa untuk memaklumkan. Kan makanya ada istilah, ya maklum loh Pak, namanya juga remaja, kan begitu. Begitu dia tawuran, ya maklum lah Pak, namanya remaja. Begitu dia merampok, ya maklum lah Pak, namanya remaja. Ketangkep korupsi di Pemda atau di mana gitu ya, ya maklum lah Pak, namanya juga remaja. Gitu. Memperkosa saudaranya, ya maklum lah Pak, namanya remaja. Jadi pemakluman-pemakluman inilah sebenarnya berangkat dari akar kata tadi itu. Rohaqo, kesalahan. Bandingkan dengan definisi dalam Islam. Dalam Islam justru menganggap bahwa pemuda itu justru diambil dari makna asyabab. Syabab. Syabab itu usia siap nikah. Artinya,
Jadi sabab itu adalah usia siap nikah. Mana dalilnya? Hadis Nabi. Ya ma'syaros syabab. Wahai anak-anak muda. Manistata'a minkumul ba'a falyatajawwaz. Hai anak-anak muda. Jika kamu sudah sampai usia ba'ah. Ba'ah itu usia matang. Usia siap nikah. Ya. Ba'ah itu tidak bisa diukur dari umur. Gitu. Kalau umur misalnya standar laki-laki menikah ideal. Kemarin saya main di rumah sakit RSUD. Itu saya lihat standar laki-laki ideal itu 25 atau 26 itulah. Saya agak lupa, 25 atau 26. Itu layak untuk nikah. Dalam Islam ukurannya bukan itu. Dalam Islam itu ukurannya adalah al-ba'ah. Ba'ah itu diukur dari mana? Hadis Nabi yang kedua. Idza khotaba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Siapa orang yang di khitbah gitu ya. Idza khotaba ilaikum man tardawna dinahu. Jika kamu di khitbah, maksudnya para wali, kemudian kamu ridho, man tardawna dinahu wa khuluquhu. Agama dan akhlak. Kalau dalam Islam standarnya agamanya matang, akhlak. Udah selesai. Maka dia layak menikah. Gitu. Jadi ukurannya bukan seberapa banyak digit di rekeningnya, bukan. Atau seberapa banyak dia punya kunci. Kunci mobil, kunci rumah, itu ya. Atau kunci apa? Kunci menjadi kaya gitu. Atau apalah itu ya. Bukan itu ukurannya. Ukurannya itu adalah man tardawna dinahu wa khuluquhu. Bagus agamanya dan akhlaknya. Selesai. Umur berapa bagus agama dan akhlaknya? Al-bulugh. Dari sejak usia baligh. Jadi dalam Islam itu bahkan ketika orang menginjak usia baligh, agamanya bagus, akhlaknya bagus, dia udah layak nikah tuh. Dia masuk kategori syabab tadi itu. Udah layak nikah. Ya. Nah ini makna remaja gitu ya. Kalau tadi kita makna syabab, dalam Islam itu para jamaah sekalian, istilah pemuda itu kadang-kadang disebut dengan berbagai macam terminologis dalam Al-Quran. Tema yang kita mau bahas ini kan pemuda peka zaman. Maksudnya peka zaman ini adalah kenapa para generasi hari ini kok kita saksikan, kita lihat tidak peka terhadap keadaan yang terjadi hari ini. Saya pernah diundang di sebuah seminar di sebuah kampus. Itu yang hadir sudah pastilah, kampus mah nggak mungkin datang 55 tahun, 60 tahun nggak mungkin. Kebanyakan kampus itu isinya anak-anak muda semua, mahasiswa. Begitu datang, saya sudah menyiapkan, saya sudah punya gambaran bahwa anak-anak muda ini problemnya ini A, B, C, D misalnya. Gitu. Ternyata begitu saya menyampaikan di situ dan saya tanya langsung, dan ini kebiasaan saya karena saya tidak ingin gitu. Ketika menyampaikan sesuatu, saya berada di lembah yang satu, mustami yang mendengar itu berada di lembah yang satunya lagi. Saya tidak inginkan itu ketika saya menyampaikan satu gambaran dakwah ke anak-anak muda. Saya bertanya kepada mereka, apa problem yang paling besar di antara mereka yang sering mereka hadapi? Ternyata apa yang sudah saya persiapkan ternyata salah. Kebanyakan mereka melihat gambaran masalah problem besar mereka itu justru sesuatu yang kadang-kadang tidak terbayang oleh para duat, para juru dakwah, para murabbi, para ulama, bahkan mereka tidak terbayang. Saking apa? Saking cepatnya zaman berputar hari ini. Ini anak-anak muda. Kadang-kadang anak-anak muda tuh begitu ditanya, apa problem masalah paling berat kamu? Begitu jawabannya kadang-kadang sepele gitu. Saya bagaimana Pak Ustadz ya? Saya kadang-kadang perlu mau ujian, tapi saya nggak punya kuota. Coba, saya pikir masalahnya berat, ternyata tidak punya kuota itu masalah berat anak muda zaman sekarang. Waduh, kata saya ini luar biasa. Ada juga yang saya galau Pak Ustadz. Galau kenapa kamu? Ya gimana ya, ini saya udah mau lulus S1 tapi saya takut jadi pengangguran. Jadi problem-problem ini kan kadang-kadang kita nggak kita pikirkan gitu. Yang kita bayangkan itu anak-anak muda ini bagaimana mereka rajin sholat ke masjid, rajin ibadah, rajin sebagaimana
ideal kita gitu, anak muda muslim tuh ya mesti rajin ke masjid, rajin ngaji dan lain sebagainya. Ternyata problem masalah paling berat mereka justru bukan itu. Gitu. Walaupun memang tujuan kita pasti mengarah kepada itu. Tetapi kalau masalah paling beratnya saja kita tidak pahami dengan baik, ini akan jadi problem besar nanti di kemudian hari. Oleh karena itu para jamaah sekalian, kita mesti melihat masalah mendasar anak-anak muda zaman sekarang. Kan lucu gitu ya. Begitu lulus usia 21 tahun, itu, Sultan Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan benteng Konstantin. Umur 21 tahun. Tiba-tiba anak zaman sekarang lulus kuliah S1, usia 21 tahun, nggak ngerti. Dia mau ngapain? Mau nikah nggak punya modal, mau kerja nggak diterima-terima, gitu. Akhirnya apa? Galau, jadi pengangguran. La haula wala quwata illa billah. Ini keadaan lemah, keadaan-keadaan yang kita hadapi, realitanya memang begitu. Kita tidak bisa pungkiri. Bahwa tantangan kita, anak-anak muda kita, generasi kita, mereka betul-betul tidak peka terhadap keadaan zaman. Boro-boro mereka diajak untuk berpikir bagaimana memajukan agama Allah, bagaimana mereka memikirkan keprihatinan bangsa-bangsa lain, bangsa Palestina yang dijajah, negeri Afghanistan yang hari ini kemudian berhasil merebut negaranya, Taliban yang berhasil merebut negaranya, atau apapun lah. Bagaimana mereka memahami keadaan yang sebegitu besarnya kalau kemudian masalah yang mereka pikirkan paling besar saja kecil sekali di dalam agama Islam. Inilah yang perlu kita luruskan pada kesempatan kali ini. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena kita bicara tentang remaja tadi adalah satu rentan usia perpindahan dari anak-anak menuju dewasa, maka usia ini adalah usia yang sangat mempengaruhi kualitas keimanan manusia, hamba Allah, orang-orang beriman. Kalau kita gagal membangun kualitas di usia remaja ini, maka ini akan berdampak pada kualitas seorang muslim di masa yang akan datang. Misalnya saja, kalau kita perbandingkan ini usia anak-anak, ini usia remaja, ini kan peralihan. Yang satu lagi usia dewasa. Ini remaja ini masa, ada yang bilang masa-masa mencari jati diri. Benar nggak kalimat itu kira-kira? Ini kan perlu kita koreksi. Segala sesuatu yang tidak bersumber dari agama Islam, itu perlu kita koreksi total. Jangan takut untuk mengkoreksi. Jangan takut untuk mengkoreksi. Kalau dia tidak punya landasan hukum di dalam agama Islam, koreksi aja secara total. Bukan berarti setiap yang tidak dari Islam itu, maksudnya dari negeri barat, pandangan orang-orang Eropa terhadap pemuda, itu berarti semua salah. Enggak. Apa yang ditemukan oleh orang-orang barat dan dinyatakan benar oleh agama Islam, itu pada dasarnya adalah hikmah yang hilang daripada kaum muslimin. Itu punya orang Islam sebenarnya, cuman hilang. Gitu. Yang nemuin siapa? Yang nemuin orang barat. Sebenarnya punya muslim, cuma ditemukan oleh orang barat. Ini usia anak-anak, usia remaja atau yang disebut dengan pemuda, ini masuk usia matang, ya usia dewasa. Ini kan masa peralihan tuh, ya. Begitu kita masuk, ini anak-anak nih. Anak-anak itu biasanya usia berapa? Usia 0 sampai usia 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Kalau laki-laki masuk usia balik itu ditandai dengan mimpi basah. Gitu ya. Kalau perempuan ditandai dengan haid, masuki aktivitas haid. Ini dua nih masuk. Begitu dia masuk masa remaja, maka otomatis dia akan meninggalkan masa anak-anak. Nah, kebiasaan-kebiasaan masa anak-anak ini gitu ya. Segala sesuatu yang biasa dilakukan masa anak-anak. Kira-kira apa yang biasanya? Yang biasa dilakukan anak-anak itu biasanya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yuk, jawab. Saya kasih hadiah. Saya punya buku nih. Buku tipis. Saya kasih 10 nih. Satu orang 10 biji. Bisa dibagi-bagikan ke teman-temannya nanti. Judulnya Seindah Rumah Tangga Nabi. Apa kebiasaan anak-anak? Kebiasaan anak-anak apa? Kebiasaan anak-anak itu, yang pertama biasanya
sering disebut bahwa dunia anak-anak itu adalah dunia permainan. Betul ya? Jadi anak-anak aktivitasnya main. Kenapa kamu main? Ya orang anak-anak kok. Semua jadi permainan kok buat anak-anak. Betul enggak? Yang kita anggap orang dewasa serius buat anak-anak dia permainan. Jadi tangga yang begitu serem aja kalau naik tuh 1, 2, 3. Buat anak-anak itu permainan. Naik turun, tahu-tahu gubrak jatuh, nangis, main. Kadang-kadang nggak boleh lihat ada tikungan turunan begini nih, ya, ada tempat duduk turunan begini, langsung merosot anak-anak. Kenapa? Karena di mata anak-anak itu semua permainan. Gitu. Jadi di mana-mana main dia. Begitu dia masuk usia syabab, usia remaja, maka dia harus berpindah kebiasaan. Dari tadinya senang main, kemudian berubah menjadi tidak senang terhadap permainan. Itu baru namanya berpindah pada dewasa. Gitu. Tapi kalau kita berpindah usia, tapi tidak berpindah dalam kebiasaan, itu tandanya kita masih senang dengan dunia bocah. Kan begitu. Mana buktinya? Buktinya sederhana aja kok. Di handphone masih ada permainan. Di laptop masih ada permainan. Ya, di tabletnya masih ada permainan. Senengnya main. Apa saja main. Kalau sudah main, seneng dia. Nah, kalau anak-anak muda zaman sekarang hari ini mikirnya masih begitu, maka itu menandakan kita belum mau lepas dari usia anak-anak. Kita masih senang dengan usia bocah. Kalau usia bocah, wajar. Satu, akan membentuk karakter pada generasi muda hari ini. Ya, karakter bocah itu apa? Kalau dia lagi lari, jatuh, berdarah. Apa yang dilakukan bocah? Nangis. Kalau sudah nangis, kemudian apa lagi? Ngadu, kan gitu. Ngeluh, aduh, sakit. Ngadunya ke siapa? Bapak ibunya. Ini bocah. Jadi kalau karakter ini masih dipelihara, ya sudah. Begitu kita anggap kita sudah dewasa, sedikit-sedikit susah sedikit ngadu, lemes sedikit ngadu. Ya, dikasih ujian sedikit update status gitu ya. Dikit-dikit ngeluh, keadaannya semua dikeluhkan. Kurang makan, kurang kerjaan, kurang ini, apa saja diupdate. Bahkan gak dapat kerjaan juga diupdate. Gitu. Begitu dikasih ujian anak diupdate juga. Padahal anak sudah 4. Mungkin anak sudah 5 gitu ya. Tapi kebiasaan-kebiasaan anak-anak tidak bisa dia tinggalkan. Berarti dia masih demen dengan usia bocah. Artinya dia tidak mau berpindah menjadi lebih dewasa. Nah ini. Jadi ini tidak bergantung pada umur ya. Tidak bergantung pada umur. Mau umur berapapun Anda, 14 tahun, 17 tahun, 20 tahun, 25, 35, 40 sampai 50, tetap tidak akan berubah Anda menjadi dewasa kalau kemudian kita tidak berpindah kebiasaan. Itu dulu tuh. Jadi kalau kita masih senang ngadu, senang update status, mengeluhkan keadaan diri, mengeluh boleh nggak sih di dalam Islam? Ya boleh tentu. Cuma kadarnya ada ukurannya di dalam Islam itu. Bagi laki-laki mengeluh boleh kalau masalahnya berat banget. Apa masalah berat bagi laki-laki, bagi seorang suami contohnya yang sudah punya anak? Masalah yang paling berat tentu anaknya. Gitu. Sebagaimana Nabi Yakub alaihissalam ketika problem problem keadaan rumahnya menjadi kacau ketika anaknya hilang, Nabi Yusuf alaihissalam. Gitu. Anaknya 12. Jadi anak banyak nggak jamin ya. Anak banyak nggak jamin bahagia. Gitu. Makanya kalau nikah cuma mau ngejar bahagia, kemudian memproduksi anak banyak-banyak. Semakin banyak anak kemudian hilang kebahagiaan bisa nggak bisa. Tuh contohnya Nabi Yakub. Hilang kebahagiaannya. Kenapa? Anaknya 12. Yang bandel 10. Oh kan main itu. Yang soleh cuma 2. Udah gitu yang 1 hilang lagi. Sedih banget itu. Keadaan sedih yang dirundung itulah keadaan yang membuat Nabi
Nabi Yakub alaihissalam itu kemudian eh, menangis dan berdoa kepada Allah dan mengeluhkan keadaan dirinya. Nah itu boleh, itu laki-laki ya. Jadi fitrahnya laki-laki, menurut Quran fitrahnya, masalah beratnya itu adalah ketika dia dihadapkan dengan problematika anak. Itu laki-laki, ya. Artinya, kalau bukan masalah anak itu, buat yang sudah punya anak, kalau bukan masalah anak itu, berarti semuanya dianggap bagi laki-laki itu sebenarnya masalahnya ringan. Di bawah itu ringan, gitu. Jadi tidak layak untuk mengeluhkan itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi perempuan, di dalam Quran surat Al-Mujadilah itu ada ya, bagaimana seorang Khawlah binti Tha'labah mengeluhkan keadaan dirinya. Dalam keadaan ketika seorang suaminya melakukan menyamakkan punggung ibunya dengan dirinya. Itu yang disebut dengan zihar, gitu ya. Maka zihar itu terlarang, haram hukumnya. Seorang suami menzihar istrinya. Nah, itu adalah keburukan akhlak suami. Artinya apa? Masalah paling berat istri itu adalah di suaminya. Kalau masalah paling berat bapak, suami, itu ada di anaknya. Itu fitrah Quran. Di luar itu, masalahnya dianggap oleh Quran ringan dan tidak layak untuk dikeluhkan. Ringan dalam kategori, maksudnya ya tidak layak untuk dikeluhkan di semua tempat. Apalagi alat untuk mengeluh sekarang ini banyak banget. Di medsos sekali ngeluh sedunia tahu. Iya. Cuman gara-gara dia ketinggalan ngantri mie ayam, dia update status, sedunia tahu. Sedunia tahu dia sedang sedih karena tidak mendapatkan antrian mie ayam yang enak gitu. Itu kan tidak penting banget gitu. Segala diupdate. Wah, repot itu. Itulah kelemahan generasi kita hari ini. Jadi sekali lagi ya, yang masih senang main, segala tempat dia senangnya main, ini main, apa dibuat mainan. Orang lagi serius dia main, di laptop ada permainan, di handphone ada permainan, di gadget ada permainan, semua tempat dia bermainan, di PC-nya ada permainan. Berarti dia tidak mau meninggalkan dunia anak-anak. Dia masih senang dengan dunia anak-anak. Dia tidak mau beralih pada usia dewasa. Sebab agama ini akan dipikul oleh para pemuda yang sudah masuk usia matang. Sepanjang dia masih punya sifat kekanak-kanakan, mau jadi apapun kalau sifat kekanak-kanakan itu akan merusak. Percaya itu. Jadi bapak kalau kekanak-kanakan rusak. Jadi pemimpin kalau masih punya sifat kekanak-kanakan rusak. Jadi direktur di perkantoran masih punya sifat kekanak-kanakan rusak. Gitu. Kenapa agama Islam ini ingin mempercepat proses anak-anak itu supaya beralih pada proses dewasa? Supaya apa? Supaya tidak ada kerusakan di negeri ini, gitu. Apakah kemudian agama Islam mengharamkan permainan? Oh tentu enggak, boleh. Islam itu mengusung siapapun yang ingin, bahkan Nabi pernah memperingatkan kepada Hanzalah agar dia jangan terlalu kaku di dalam hidupnya. Artinya apa? Sekali-kali bersenang-senanglah kalian, boleh. Itu. Permainan itu dalam Islam, selain yang 3 itu dianggap kelalaian kata Rasulullah. Nabi SAW bersabda, Allahu fi thalathin. Ya, permainan itu ada 3 kata Nabi. Ta'dibul farasik, yang pertama nih, ta'dibul farasik. Yang pertama itu engkau menjinakkan kudamu. Wah, ini laki-laki banget nih. Jadi kalau mau pindah posisi anak-anak, pengen jadi pemuda yang laki-laki banget, ini permainannya laki-laki banget, gitu ya. Jangan yang lain. Ta'dibul farasik, artinya apa? Kamu bisa menjinakkan kudamu. Itu yang pertama. Ini permainan anak-anak muda banget. Yang kedua, waramyuka biqausik. Waramyuka biqausik. Engkau menembakkan panahmu. Begitu. Ini laki-laki banget, itu ya. Menaklukkan kuda, menembakkan panah, itu ya. Bukan ketapel ya, panah. Tek, gitu ya. Nah. Yang ketiga kata Rasulullah, wa mula'abatuka ahlak. Ya. Engkau bermain-main dengan keluargamu. Waduh. Artinya bersenang-senang dengan, atau dalam riwayat lain, engkau mencandai istrimu. Begitu.
Ini 3 permainan nih. Ini permainan orang dewasa. Gitu. Kalau yang selain ini, itu kebanyakan masih permainan anak-anak. Bukan berarti begini. Bukan berarti selain ini diharamkan, bukan. Artinya, 3 fungsi ini, kalau ada pada satu permainan yang muncul, itu permainan yang baru dan tidak pernah dipraktekkan di zaman Nabi, tentu boleh. Kalau fungsinya sama, gitu. Misalnya, manah diganti dengan ketapel. Boleh nggak? Boleh, gitu ya. Karena sama-sama melempar. Karena dari aspek fungsi masih boleh, gitu ya. Yang repot itu main ketapel sampai begadang pagi. Nah, itu yang tidak boleh. Ketapelnya bagus gitu ya. Tapi kalau sampai begadang pagi kemudian apalagi subuhnya kesiangan, wah itu repot lagi urusannya ya. Jadi segala sesuatu bukan cuma ketapel. Apapun yang melalaikan sesuatu ibadah kepada Allah itu terlarang, haram hukumnya. Gitu. Kan di zaman Nabi kan permainan sederhana, namanya juga padang pasir Arab gitu. Permainan nggak banyak sebanyak zaman hari ini. Artinya kalau permainan hari ini buat anak-anak kita atau anak-anak muda kita boleh nggak main ini? Boleh, asal 3 fungsi ini. Karena kalau Nabi sudah menyebutkan ini fungsinya, yang satu lagi itu atsarnya Umar bin Khattab berenang. Itu atsar, kalau itu atsar Umar ditambahkan oleh Umar bin Khattab itu berenang. Kalau fungsinya sama itu ya dibolehkan, tidak ada masalah. Dan itu tidak bid'ah. Bukan bid'ah itu boleh dibolehkan sepanjang fungsinya sama. Nah, saya ingin berkata kepada anak-anak muda, kalau Anda bosan menjinakkan kuda, nah gitu ya. Anda bosan dengan melempar panah, maka satu-satunya cara adalah Anda menikah. Yang belum menikah, gitu ya. Supaya apa? Supaya Anda bisa melakukan permainan yang baru, yaitu apa? Bersenang-senang dengan istri. Bersenang-senang dengan anak-anak kita. Itu permainan yang sangat berpahala. Jadi agama Islam tidak mengesampingkan permainan ya dibolehkan, silakan. Nah, ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, istilah remaja tidak lagi boleh dipakai oleh kita. Kenapa? Karena tadi secara konotasinya saja merusak. Kenapa remaja itu muncul? Ini sebenarnya kata Dr. Khalid Asyantut, seorang pakar pendidikan Islam, beliau mengatakan bahwa ini kenapa istilah remaja muncul, istilah pembiaran terhadap perusakan ini muncul. Ini biasanya karena ada faktor orang-orang campur tangan kapitalis. Ini faktor ekonomi, jualan. Iya, ini faktor jualan. Generasi muda hari ini dimiskinkan agamanya, dimiskinkan imannya, dimiskinkan akhlaknya, dimiskinkan adabnya. Itu masalahnya sederhana. Supaya apa? Supaya jualan orang kafir laku. Tuh Valentine misalnya contoh. Ya. Hari Valentine. Itu kan jualan coklat sebenarnya. Ya. Jualan supaya apa? Supaya pabrik coklat itu rame di mana-mana. Gitu. Bukan coklat haram ya, boleh. Itu sesuatu yang halal, boleh. Tetapi kemudian kalau kemudian dipaskan waktu itu kemudian jadi sebuah kebiasaan, membebek pada kebiasaan-kebiasaan orang-orang kafir, tasyabbuh namanya, itu yang akan melemahkan generasi kita hari ini. Sebab Islam itu sudah punya identitas. Tidak boleh lemah di dalam urusan menjalankan satu perilaku amal. Sudah ada panduannya masalahnya gitu. Nah, jadi problemnya itu. Dan biasanya anak-anak muda hari ini, terutama buat para pendidik, para orang tua, jangan suka membanding-bandingkan temannya dengan orang lain. Kenapa? Karena teman itu berhala baru buat anak muda zaman sekarang. Betul enggak? Kadang-kadang teman itu jadi berhala baru. Contohnya bagaimana? Contohnya begini. Kadang orang tua kalau anaknya main dengan teman yang buruk, akhirnya perilakunya jadi buruk. Kemudian keluarlah kalimat yang mengesankan kalau orang tua itu tidak suka kamu bermain dengan dia. Karena teman itu betul-betul, Nabi mengatakan, ya teman itu al-khalilu dinuhu. Teman itu bahkan bisa menjadi agamamu gitu. Jadi agama seseorang itu diukur dari bagaimana dia berteman. Kalau dia temannya orang-orang soleh, temannya orang-orang yang senang dengan majelis taklim, temannya, maka anak-anak ini akan ke bawah. Teman ini sangat mempengaruhi. Nah biasanya orang-orang tua itu ini salah dalam menghadapi kekakuan generasi anak-anak muda, kemudian sampai mereka keceplosan menggunakan kalimat-kalimat yang justru menghancurkan perasaan anak muda zaman sekarang.
Buat mereka teman itu terbaik gitu. Tapi orang tua terbaik. Tapi kalau orang tua memaksa anaknya untuk memilih, kamu pilih teman atau pilih orang tua? Itu susah. Itu pilihan yang sulit buat anak muda zaman sekarang. Kenapa? Buat dia di umur itu, di usia itu, dia pengen punya identitas baru, yaitu dia punya teman pergaulan. Karena manusia itu makhluk sosial. Gitu. Baik. Di dalam Quran, surah Al-Furqan ayat ke-28, Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalilan. Ya. Kecelakaan besarlah bagimu. Kiranya aku dahulu tidak menjadikan si fulan itu teman akrab. Nah sebenarnya bahasa komunikasi orang tua kepada generasi muda hari ini atau anak-anaknya yang sudah menjelang usia remaja, mestinya tidak boleh memberikan anak itu pilihan. Tapi setidaknya memberikan tujuan, memperjelas tujuan. Tugas orang tua itu sebenarnya, nak, ingat loh ya, masa depan ini milik Islam, bukan milik siapa-siapa. Masa depan ini milik Islam. Kamu harus berbuat untuk agama Islam. Kamu harus berjuang untuk agama Islam. Kamu duduk di sekolah untuk memperjuangkan meninggikan agama Allah. Kamu belajar ilmu apapun untuk meninggikan agama Allah. Kamu kerja dimanapun untuk meninggikan agama Allah. Kan begitu? Kira-kira kalau agama Allah nanti tegak berdiri, bercahaya di bumi ini. Gitu loh. Tiba-tiba kamu punya teman seperti itu. Kira-kira temanmu mendukung gak dengan tujuan besarmu itu? Gitu loh. Mestinya bahasa orang tua yang muncul itu. Bukan kemudian memberikan pilihan. Sebab buat anak-anak sulit memberikan pilihan. Kamu pilih orang tua atau pilih anak? Itu pilihan yang sulit buat. Kamu pilih orang tua atau pilih teman kamu? Itu pilihan yang sulit bagi anak-anak kita. Ya. Jadi pesan saya buat para generasi muda hari ini, agar Anda punya kepekaan terhadap zaman yang ada hari ini. Kepekaan terhadap agama Anda. Ya, maka satu-satunya cara Anda harus segera mungkin beralih teman. Kalau Anda merasa hari ini teman Anda justru memperkeruh iman Anda, akhlak Anda, adab Anda. Ya, jadi itu ya masalah kita. Baik. Terakhir, saya ingin menyimpulkan sekaligus ingin memberikan nasihat. Ya, ingin menyimpulkan sekaligus memberikan nasihat. Ada dua. Bahwa kesimpulan saya dari penyampaian materi yang tadi saya sampaikan, bahwa tidaklah mungkin anak-anak muda kita hari ini, generasi muda, berada pada posisi peka terhadap keadaan dan lingkungan kita. Peka terhadap keadaan rumah, peka terhadap keadaan tempat dia belajar, peka terhadap lingkungan masyarakat, peka terhadap dunia Islam yang terjadi hari ini, peka terhadap majelis ilmu, thalabul ilmi, peka terhadap teman sosial. Itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi kecuali generasi muda hari ini melakukan dua hal. Ya. Pertama, hentikan maksiat Anda sekarang juga. Itu ya, ini yang pertama. Kenapa? Umar ibn Khattab ketika ingin melepaskan pasukan, apalagi Anda sedang berjuang hari ini menegakkan agama Allah. Kalau Anda masih sedang berjuang menegakkan agama Allah, tapi masih senang melakukan perbuatan maksiat, kecil ataupun besar, ya, kecil ataupun besar, perilaku yang kurang adab dan lain sebagainya, maka percayalah, Anda tidak akan sampai pada tujuan menjadi seorang generasi muda, tidak akan sampai kalau kemudian Anda tidak meninggalkan maksiat. Umar ibn Khattab pernah mewasiatkan kepada komandan perangnya saat itu, ya. Apa kata Umar? Hendaklah engkau membawa pasukanmu dan jangan sekali-kali kamu berbuat maksiat kepada Allah. Sebab apa? Kata Umar bin Khattab, engkau dimenangkan dari musuh-musuhmu karena kemaksiatan musuhmu. Apabila engkau berbuat maksiat, maka musuhmu akan dimenangkan atas dirimu. Ini kuncinya ya. Hentikan perbuatan maksiat hari ini. Sebab satu titik maksiat yang Anda perbuat, baik itu maksiat hati atau maksiat yang zahir, Allah mengatakan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Satu titik dosa, maka akan menutupi hati kita.
2 titik menutup lagi. 3 titik terus sampai hati kita tertutup hitam. Sampai kemudian ayat-ayat yang begitu syahdu, begitu indah yang kita baca setiap hari tidak bisa menyentuh hati kita. Gitu ya. Nasihat-nasihat yang begitu lembut masuk ke dalam hati kita. Ternyata tidak bisa mampu merubah kehidupan kita. Itu tandanya Allah telah mengunci mati hati kita. Wal'iyazubillah. Karena maksiat itu. Maka hentikan maksiat itu sekarang juga. Ya. Sebab dosa-dosa kecil itu jangan kita anggap remeh. Sekali kita menganggap remeh dosa-dosa kecil itu akan menghancurkan iman kita pula. Itu yang pertama. Yang kedua, sesegera mungkin perbaiki urusan agamamu. Karena yang menjadi baik kehidupan kita, penyebabnya adalah karena baiknya pemahaman kita terhadap agama ini. Salahnya kita dalam memahami agama ini akan berdampak pada kesalahan kita mengaplikasikan agama ini di tengah kehidupan bermasyarakat kita. Mulainya dari hal-hal sederhana gitu loh. 1, mulailah sering-sering Anda membaca Al-Quranul Karim, ini tipsnya ya. Mulailah Anda senang membaca Al-Quranul Karim. Kemudian mulailah Anda senang membaca hadis Nabi gitu ya. Dan mulailah Anda membaca kitab-kitab tafsir yang sederhana saja. Misalnya tafsir Ibnu Katsir gitu ya. Sudah 3 hal ini adalah fondasi. Anda senang 3 hal ini, maka Anda akan berada pada taraf 1 tingkat lebih baik dari keadaan Anda hari ini. 1 ini. Ya, ini lakukan ini. Kalau Anda tidak punya kitab tafsir, parah. HP Samsung 3 juta Anda punya, kitab tafsir Anda tidak punya, ini parah. Gitu ya. Tapi handphone penting. Betul, handphone penting. Silahkan, saya tidak melarang Anda menggunakan handphone. Tapi skala prioritas Anda terhadap agama ini akan jadi rusak kalau kemudian Anda tidak tahu mana yang prioritas dalam memahami agama ini. Ya. Sebab Nabi mengatakan, siapa orang yang dikehendaki kebaikan, kata Rasulullah, maka tandanya adalah akan ditambahkan kefahaman dia terhadap ilmu agama. Semakin bagus ilmu agama kita, semakin meningkat ilmu agama kita, maka akan semakin bagus kualitas hidup kita. 2 hal ini saja mudah-mudahan yang bisa kita pahami pada pembahasan kita kali ini. Yang jelas bahwa kalau kita mau memperbandingkan pemuda peka zamannya hari ini dengan pemuda di zaman Nabi atau pemuda di dalam Al-Quranul Karim, maka ini akan tidak berbanding lurus. Nabi Ibrahim saja misalnya contohnya. Nabi Ibrahim diperkenalkan Allah, diperkenalkan medan dakwahnya. Itu bukan saat usia tua, saat usia muda. Bahkan Nabi Ibrahim itu bukan hanya berhasil meninggalkan kemusyrikan. Kita hari ini anak-anak muda bisa ninggalin kemusyrikan saja udah bagus banget, betul enggak? Iya. Nabi Ibrahim bukan cuma ninggalin kemusyrikan. Nabi Ibrahim berhasil memerangi, memberantas kemusyrikan dari akar-akarnya. Itu Nabi Ibrahim. Dan anak muda. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Itu saja sedikit yang bisa saya simpulkan dan bisa saya bahas tentang pemuda peka zaman. Mudah-mudahan bisa memotivasi kita semuanya untuk mengembalikan izzah kemuliaan agama ini. Karena tiang penyangganya, penopangnya adalah para pemuda. Kalau pemudanya hancur, pemudanya rusak, maka agama ini tidak akan punya masa depan yang baik. Tapi percayalah, ada dan tidak adanya Anda wahai anak-anak muda, percayalah bahwa agama Allah ini akan tetap Allah menangkan. Allahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in billahi taufiq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.